Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan sejarah Islam yang akan membawa kita menelusuri dua dinasti besar, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam video ini, Anda akan menyaksikan bagaimana satu kekuasaan besar jatuh dan digantikan oleh kekuatan baru yang membentuk dunia Islam selama berabad-abad. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam menyaksikan lahirnya dinasti pertama, Bani Umayyah. Mereka memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus dan memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol dan India di bawah kepemimpinan khalifah seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan. Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya, namun di balik itu muncul ketidakpuasan dari berbagai kelompok, terutama dari kalangan non-Arab Mawali dan keturunan Bani Hashim. Di Khurasan, sebuah gerakan rahasia mulai tumbuh. Dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, gerakan ini menyusup ke berbagai wilayah, menyebarkan propaganda hitam, dan membangun dukungan dari orang-orang Syiah dan kelompok-kelompok yang tertindas. Tahun 750 Masehi, revolusi pun pecah. Di bawah komando Abu Muslim Al-Khurasani, pasukan Abbasiyah bergerak dari timur, menghancurkan kekuatan Umayyah dalam pertempuran berdarah di Zab kekhalifahan. Umayyah pun tumbang. Khalifah terakhir Marwan kedua terbunuh. Jika kita hendak memahami bagaimana sebuah dinasti sebesar Bani Umayyah bisa runtuh dalam waktu relatif singkat, maka kita harus memulai dari tempat yang jauh dari pusat kekuasaan mereka, Khurasan, di wilayah timur kekhalifahan Islam. Tepatnya di jantung Asia Tengah, terdapat satu komunitas besar yang menjadi motor perubahan kaum Mawali, yakni para Muslim non-Arab yang merasa terpinggirkan. Kaum Mawali telah memeluk Islam, namun mereka tidak diperlakukan setara dalam sistem pemerintahan Umayyah. Islam menjadi identitas eksklusif bangsa Arab. Para Mawali harus membayar pajak lebih tinggi, mendapatkan sedikit hak dalam pemerintahan, dan bahkan dalam kehidupan sosial mereka sering dianggap warga kelas 2. Rasa frustasi ini bertahun-tahun mengendap di hati mereka, menunggu pemicu yang tepat. Pemicu itu datang dari satu keluarga yang selama puluhan tahun menyusun strategi diam-diam. Keluarga Abbasiyah, sebagai keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga ini memiliki legitimasi yang kuat. Mereka juga termasuk Bani Hashim, keluarga yang sama dengan Nabi, tapi bukan darah semata yang membuat mereka diperhitungkan, melainkan cara kerja mereka yang penuh kesabaran, organisasi, dan penyusupan. Gerakan ini disebut Dakwah Abbasiyah dan dimulai jauh sebelum ada revolusi bersenjata. Para dai Abbasiyah dikirim ke seluruh wilayah Islam, khususnya daerah-daerah yang kecewa terhadap Umayyah. Mereka membawa satu pesan, bahwa umat Islam telah disesatkan oleh pemimpin yang tidak adil, dan bahwa waktunya telah tiba untuk membangun kembali khilafah yang sejat. Di bawah pemimpin dari keluarga Nabi, pesan itu disampaikan dengan kata hati-hati, bukan Abbasiyah, tapi seorang pemimpin dari keluarga Nabi. Kalimat ini dirancang dengan cerdas, agar dapat diterima oleh berbagai kelompok Syiah yang menginginkan keturunan Ali, kaum Mawali yang ingin kesetaraan, dan bahkan sebagian Sunni yang menginginkan reformasi. Khurasan adalah wilayah yang sangat strategis, letaknya jauh dari pengawasan Damaskus, namun sangat padat penduduk, dan terdiri dari beragam suku serta etnis. Disinilah para dai Abbasiyah berhasil menggalang kekuatan paling besar. Mereka menyusup ke lapisan masyarakat bawah, menyebarkan selebaran, berbicara di pasar-pasar, dan menjadikan keadilan Islam sebagai janji utama. Namun kekuatan ide saja tidak cukup untuk mengubah dunia. Diperlukan pemimpin yang mampu mengeksekusi visi dengan tegas dan berani. Maka muncullah seorang pemuda dari wilayah yang sama, Abu Muslim Al-Khurasani. Meskipun ia bukan dari keluarga Abbasiyah, ia menjadi tokoh kunci revolusi ini. Abu Muslim bukan sekadar panglima, ia adalah arsitek sosial. Ia mempersatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya berselisih. Kaum Mawali, suku Arab lokal, bahkan beberapa bekas pendukung Umayyah di Khurasan bersatu di bawah kepemimpinannya. Ia menjanjikan sesuatu yang langka, pemerintahan Islam yang adil bagi semua, tanpa melihat ras atau keturunan. Pasukan revolusi itu bergerak dengan lambang yang sangat simbolis, bendera hitam. Warna ini mengingatkan umat pada duka atas syahidnya cucu Nabi, Husain bin Ali, di Karbala. Namun kali ini, bendera hitam juga membawa makna harapan akan datangnya kekuasaan baru yang bersih dan mewakili semangat awal Islam. Dan pada tahun 748 Masehi, perlawanan ini memasuki fase terbuka. Kota Maru direbut oleh pasukan Abu Muslim. Ini adalah momen penting ketika gerakan bawah tanah berubah.
menjadi gerakan bersenjata. Banyak rakyat mendukung mereka secara terbuka. Revolusi tidak bisa dibendung lagi. Berita tentang gerakan ini menyebar cepat. Di Kufah, Basrah, dan Hijaz, rakyat menyambutnya dengan antusias. Mereka mulai memberanikan diri membayat para dai Abbasiyah dan membicarakan masa depan baru Islam tanpa rasa takut. Sementara itu di Damaskus, Khalifah Marwan kedua terperanjat. Ia baru menyadari bahwa pemberontakan ini jauh lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan sekadar protes lokal, melainkan ancaman nyata terhadap seluruh struktur kekuasaan Umayyah. Pada saat inilah, keluarga Abbasiyah menunjuk tokoh yang akan menjadi wajah revolusi. Abdullah bin Muhammad, cicit Abbas bin Abdul Muthalib. Ia diberi gelar As-Safah, sang penumpah darah. Bukan karena ia haus kekerasan, melainkan sebagai pernyataan bahwa masa keraguan-raguan telah usai dan siapapun yang berdiri di hadapan revolusi ini akan disingkirkan. Pertemuan antara Abu Muslim dan As-Safah menjadi titik balik sejarah. Mereka menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Umayyah dalam satu konfrontasi besar. Lokasi yang dipilih adalah tepi Sungai Zab di antara Irak dan Suriah. Tempat strategis yang akan menjadi saksi bisu kejatuhan satu kekhalifahan. Darah akan tumpah, perubahan besar akan terjadi, dan dunia Islam akan segera menyaksikan satu peristiwa yang akan dikenang sepanjang zaman pertempuran Zab. Saat fajar menyingsing di tepi Sungai Zab, dua kekuatan besar Islam bersiap menghadapi pertarungan yang akan menentukan nasib dunia Islam. Di satu sisi, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim mewakili harapan kaum tertindas, kaum Mawali, dan mereka yang menginginkan pemerintahan yang lebih adil. Di sisi lain, pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Marwan II mencoba untuk mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan hegemoni dinasti yang telah berkuasa hampir 90 tahun. Marwan II sang Khalifah Umayyah menyadari bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Di bawah komandonya, pasukan Umayyah berbaris dalam formasi yang telah teruji. Namun meskipun mereka memiliki pengalaman tempur yang luas dan peralatan militer yang mumpuni, mereka tak lagi memiliki dukungan dari rakyat. Banyak yang berpaling, dan semakin sedikit yang mau bertarung untuk mempertahankan dinasti yang semakin dianggap sebagai simbol ketidakadilan. Sebaliknya, pasukan Abbasiyah berbaris dengan penuh semangat, membawa bendera hitam yang kini bukan hanya simbol duka, tapi juga kebangkitan. Mereka tahu bahwa mereka berperang bukan hanya untuk menggulingkan satu dinasti, tapi untuk meruntuhkan sistem yang telah lama menindas banyak orang. Mereka berperang untuk janji keadilan, persamaan hak, dan pembaruan bagi seluruh umat Islam. Saat keduanya berhadap-hadapan, suasana di medan perang dipenuhi ketegangan. Setiap pasukan tahu bahwa kemenangan bukan hanya akan mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga membentuk arah peradaban Islam untuk berabad-abad ke depan. Bagi banyak orang, inilah pertempuran antara keadilan dan penindasan. Marwan II meskipun dalam posisi yang sulit, berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan pengalaman tempur. Ia tahu bahwa jika ia bisa memukul mundur pasukan Abbasiyah dengan cepat, maka harapan untuk mempertahankan kekuasaannya akan tetap ada. Oleh karena itu, ia memerintahkan serangan frontal untuk mengatasi kekuatan besar pasukan Abu Muslim. Namun, di sisi lain, Abu Muslim memimpin pasukannya dengan ketegasan yang luar biasa. Ia bukan hanya pemimpin militer yang terampil, tetapi juga seorang ahli taktik. Ia tahu bahwa pasukan Umayyah akan memanfaatkan kekuatan besar mereka di garis depan. Dan oleh karena itu ia memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak terduga. Abu Muslim memecah pasukannya menjadi dua bagian yang bergerak cepat. Satu pasukan menyerang dari depan, mengalihkan perhatian pasukan Umayyah. Sementara pasukan lainnya bergerak dengan gesit mengitari medan perang. Tak lama kemudian, pasukan Umayyah terjebak dalam serangan dari dua sisi sebuah taktik yang luar biasa efektif. Pertempuran pun berlangsung sengit. Pasukan Umayyah yang terhimpit di dua sisi mulai menunjukkan kelemahan. Pasukan Abbasiyah yang lebih terorganisir, dipimpin oleh komandan yang memiliki pemahaman mendalam tentang medan perang, berhasil merobohkan barisan-barisannya. Di tengah kekalahan, Marwan II, sang Khalifah Umayyah, berusaha melarikan diri, menghindari kepungan. Ia sadar bahwa kekalahan ini berarti akhir dari dinasti yang telah lama berkuasa. Ia melarikan diri ke Mesir, berharap bisa mengumpulkan pasukan baru dan melawan balik. Namun, pasukan Abbasiyah tak memberi ampun. Mereka mengepung sisa-sisa pasukan Umayyah yang masih tersisa. Dengan strategi yang semakin cerdas dan didorong oleh semangat juang yang luar biasa, mereka berhasil memukul mundur sisa-sisa pasukan Umayyah ke tepi Sungai Zab. Keputusasaan menyelimuti pasukan Umayyah. Tak ada jalan keluar, tak ada tempat berlindung. Kemenangan Abbasiyah sudah di depan mata. Tak lama setelah itu,
Marwan kedua dan sebagian besar pasukan Umayyah yang tersisa harus mengakui kekalahan yang pahit. Tidak hanya kekalahan militer, tapi juga runtuhnya seluruh dinasti yang telah memerintah dunia Islam selama hampir 90 tahun. Pertempuran di Sungai Jab pada tahun 750 Masehi itu adalah titik balik sejarah. Kemenangan Abbasiyah menandai akhir dari kekuasaan Bani Umayyah dan awal dari dinasti Abbasiyah yang akan memerintah selama lebih dari 5 abad ke depan. Sebuah revolusi yang bukan hanya mengubah peta politik dunia Islam, tetapi juga merubah wajah peradaban Islam itu sendiri. Setelah kemenangan tersebut, Abdullah As-Saffah, yang telah lama disiapkan untuk menjadi khalifah, resmi diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Ia menerima bayat dari para pengikutnya dengan janji untuk memperjuangkan keadilan bagi semua umat Islam, terutama kaum Mawali yang selama ini terpinggirkan. Di sisi lain, Damaskus, ibu kota Bani Umayyah, menjadi simbol dari kejatuhan sebuah kekuasaan besar. Selama hampir 1 abad, dinasti Umayyah telah menjadi pusat pemerintahan Islam. Namun kini ia hanya tinggal kenangan. Kehancuran Bani Umayyah membawa perubahan yang luar biasa. Abbasiyah yang kini berada di puncak kekuasaan akan membawa perubahan besar dalam sejarah Islam, baik dalam bidang politik, budaya, hingga intelektual. Namun, meskipun Umayyah runtuh, legasi mereka tetap ada, membekas dalam berbagai aspek kehidupan dunia Islam. Di bawah Abbasiyah, dunia Islam akan memasuki masa keemasan yang dikenal dengan nama zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan filsafat berkembang pesat. Namun, meski begitu, bayang-bayang Bani Umayyah tidak akan pernah sepenuhnya hilang dari sejarah. Setelah kemenangan di Sungai Zab, Abbasiyah segera berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di seluruh dunia Islam. Salah satu langkah pertama yang paling bersejarah adalah pemindahan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, sebuah langkah simbolis yang juga merupakan langkah strategis yang akan menandai lahirnya pusat kebudayaan dan intelektual baru dunia Islam. Baghdad, yang dibangun oleh Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah, dirancang dengan cermat. Kota ini dibangun dengan bentuk melingkar, simbol dari kesatuan dan kekuatan, dan akan menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan yang tak tertandingi. Al-Mansur menyadari pentingnya memiliki ibu kota yang bukan hanya menjadi tempat pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban yang dapat mengakomodasi berbagai macam ilmu dan budaya. Baghdad dengan cepat menjadi kota yang penuh dengan kemajuan, dengan jaringan perdagangan yang berkembang pesat, menghubungkan timur dan barat. Jalan-jalan di kota ini dipenuhi pedagang dari berbagai penjuru dunia, dari India hingga Afrika Utara, dari Persia hingga Bizantium, tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga pusat pertemuan berbagai budaya dan pemikiran. Salah satu kontribusi terbesar Abbasiyah terhadap dunia Islam adalah zaman keemasan Islam, sebuah periode di mana ilmu pengetahuan, filosofi, matematika, astronomi, dan kedokteran berkembang pesat. Para ilmuwan dan pemikir berkumpul di pusat-pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan di Baghdad, yang menjadi tempat terjemahan karya-karya besar dari Yunani, Persia, dan India. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi, yang mengembangkan Al-Jabar, Al-Razi, yang berkontribusi dalam ilmu kedokteran, dan Al-Farabi, seorang filsuf besar, lahir pada masa ini. Mereka mengembangkan konsep-konsep ilmiah yang tidak hanya penting dalam dunia Islam, tetapi juga membentuk dasar bagi peradaban Barat beberapa abad kemudian. Sementara itu, di istana-istana Abbasiyah, para khalifah berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Setelah revolusi yang menggulingkan Bani Umayyah, Abbasiyah harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dalam negeri. Meskipun mereka memiliki dukungan dari rakyat, kekuasaan mereka tidak sepenuhnya stabil, dan banyak kekuatan-kekuatan baru yang muncul di dalam kekhalifahan. Salah satu tantangan terbesar bagi Abbasiyah adalah mempertahankan kontrol atas wilayah yang sangat luas. Banyak gubernur yang semakin memiliki kekuatan lokal yang besar, yang kadang-kadang bertindak seolah-olah mereka adalah penguasa yang independen. Salah satu contohnya adalah munculnya kekuatan militer yang besar, dengan tentara bayaran yang sering kali lebih loyal kepada komandan mereka daripada kepada khalifah. Seiring waktu, banyak dari pasukan ini seperti tentara Turki mulai memainkan peran besar dalam politik Abbasiyah. Tentara Turki, yang awalnya dibawa sebagai budak atau tentara bayaran, akhirnya memperoleh kekuasaan besar dalam struktur pemerintahan. Kekuatan mereka semakin dominan, dan mereka akhirnya mengambil alih kontrol atas kekhalifahan. Peran khalifah sebagai pemimpin politik pun semakin tereduksi, menjadi lebih simbolis daripada praktis. Pada abad ke-9 dan ke-10,
Meskipun kekhalifahan Abbasiyah masih bertahan, peran khalifah mulai lebih terbatas. Abbasiyah sebenarnya hanya menguasai Baghdad dan wilayah sekitarnya, sementara wilayah-wilayah lain, seperti Mesir, Persia, dan Afrika Utara, telah jatuh ke tangan dinasti-dinasti lokal yang semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, dinasti-dinasti seperti Fatimiyah di Afrika Utara dan Seljuk di Asia Kecil mulai tumbuh, menciptakan kerajaan-kerajaan yang bersaing dengan kekuasaan Abbasiyah. Meskipun demikian, Baghdad tetap menjadi pusat agama dan kebudayaan dunia Islam. Meskipun sudah tidak lagi memegang kendali politik penuh. Di luar Baghdad, kota-kota besar seperti Kairo dan Isfahan mulai berkembang pesat, menjadi pusat intelektual, ekonomi, dan budaya. Kairo, yang dikuasai oleh Fatimiyah, dan Isfahan, yang berada di bawah dinasti Seljuk, menjadi titik-titik penting bagi peradaban Islam yang terus berkembang meskipun Abbasiyah telah kehilangan banyak dari kekuatan politik mereka. Seiring berjalannya waktu, Baghdad mulai mengalami kemunduran, persaingan antar dinasti dan serangan-serangan dari luar, seperti serangan Manggel yang datang pada abad ke-13, akhirnya menandai akhir dari era keemasan Abbasiyah. Namun, meskipun kekuasaan politik mereka runtuh, warisan budaya, ilmiah, dan intelektual Abbasiyah tetap hidup dan terus memengaruhi peradaban dunia. Warisan Abbasiyah yang terbesar adalah kontribusinya terhadap peradaban dunia. Buku-buku, karya seni, dan penemuan ilmiah yang mereka hasilkan tetap berpengaruh hingga hari ini. Banyak teori-teori ilmiah, matematis, dan medis yang mereka kembangkan menjadi dasar bagi peradaban Barat pada zaman Renaissance. Baghdad, meskipun telah melalui banyak perubahan, masih menyimpan jejak-jejak kejayaannya sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sejarah Abbasiyah adalah sejarah yang penuh dengan kemajuan dan tantangan. Dan meskipun dinasti ini akhirnya runtuh, semangat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berpendidikan, dan berbudi luhur tetap hidup dalam setiap lapisan sejarah Islam. Pada 1258, pasukan Manggel di bawah komando Hulagu Khan mengepung Baghdad. Setelah beberapa minggu pengepungan, ibu kota Abbasiyah akhirnya jatuh, menandai akhir dari kejayaan dinasti ini. Baghdad, yang selama berabad-abad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dihancurkan. Bait al-Hikmah, tempat terjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, musnah, dan ribuan manuskrip berharga dibakar. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mustasim, dibunuh, dan dengan kematiannya, berakhirlah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Meski Baghdad hancur, banyak ilmuwan selamat dan melanjutkan warisan ilmiah Abbasiyah di kota-kota seperti Damaskus dan Kairo. Kontribusi Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran terus hidup, mempengaruhi peradaban Islam dan Barat hingga zaman Renaissance. Baghdad mungkin telah dihancurkan, tetapi warisan budaya dan ilmiah Abbasiyah tetap menjadi bagian dari sejarah dunia. Perjalanan panjang Bani Abbasiyah mengajarkan kita tentang kemegahan sebuah peradaban yang telah membawa banyak perubahan besar bagi dunia. Meskipun mengalami kejatuhan tragis di tangan Manggel, warisan mereka baik dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pemikiran tetap menginspirasi hingga hari ini. Jika Anda terinspirasi oleh kisah sejarah ini dan ingin belajar lebih banyak tentang peradaban, Islam, serta topik sejarah lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dengan subscribe, Anda akan mendapatkan lebih banyak konten menarik setiap harinya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.